Perjalanan pulang kami dimulai dari titik nol Dieng yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Malam itu, udara terasa sangat dingin, khas pegunungan Dieng yang berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Suasana juga tampak berkabut dengan gerimis tipis yang sesekali turun dan membuat perjalanan terasa semakin sejuk. Kami pun mulai meninggalkan kawasan wisata Dieng dan melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Pada malam hari, lalu lintas di jalur Dieng relatif sepi. Kondisi ini membuat perjalanan terasa lebih nyaman. Meskipun begitu, pengemudi tetap harus waspada karena jalan yang dilalui masih didominasi tikungan dan beberapa turunan khas daerah pegunungan. Terlebih dengan kabut dan gerimis yang membuat jarak pandang sedikit terbatas. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi suasana malam yang tenang dan lembab. Lampu kendaraan yang sesekali melintas tampak samar di balik kabut, menjadi pemandangan yang menemani perjalanan keluar dari kawasan Dieng. Kalau dari Dieng menurun terus cek rem biar gak panas. Desa Batur, Banjarnegara. Salib aja. Hati-hati nih di pinggir kiri jurang. Jalan baru nemu tanjakan pertama. Posisi masih di D. Semakin jauh meninggalkan Dieng, jalan mulai berangsur turun menuju kawasan Wanayasa. Kondisi jalan di jalur ini umumnya cukup baik dan dapat dilalui dengan nyaman oleh kendaraan keluarga maupun roda 2. Meskipun permukaan jalan terasa sedikit basah akibat gerimis yang turun. Setelah kurang lebih 50 menit berkendara, kami tiba di pertigaan Wanayasa. Titik ini menjadi salah satu persimpangan penting bagi pengendara yang akan melanjutkan perjalanan menuju Pekalongan maupun ke arah Banjarnegara. Karena tujuan kami adalah menuju gerbang tol Bojong Pekalongan, kami memilih mengambil jalur ke arah Linggo Asri dan Kajen. Selain menjadi rute yang cukup populer, jalur ini juga dikenal memiliki karakter jalan yang lebih ramah untuk kendaraan keluarga dengan tanjakan yang tidak terlalu ekstrim. Setelah mengambil jalur ke arah Linggo Asri di pertigaan Wanayasa, jalan mulai didominasi turunan dan tikungan, tapi masih aman untuk dilalui kendaraan keluarga seperti kami. Malam itu, arus lalu lintas juga terbilang sepi. Sesekali kami berbarengan atau berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Sementara suasana perjalanan yang sepi menemani menuju Kajen. Memasuki kawasan Linggo Asri, kondisi jalan umumnya sudah cukup baik dengan lebar jalan yang memadai.
Jalur ini menjadi salah satu akses favorit bagi wisatawan yang menuju maupun meninggalkan Dieng dari arah Pekalongan, karena medannya relatif lebih nyaman dibanding beberapa jalur alternatif. Rute ini juga bisa dijadikan rekomendasi dari arah sebaliknya, sehingga cocok dilalui baik saat berangkat maupun saat pulang. Beberapa saat kemudian, kami tiba di kawasan Kajen, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Pekalongan. Meski hari sudah larut malam, aktivitas di sekitar masih terlihat. Beberapa warung makan dan SPBU masih buka melayani para pengguna jalan yang melakukan perjalanan malam. Ini yang tujuan Bandung, Jakarta, tinggal lurus. Nanti di depan ada gerbang tol Bojong Pekalongan. Dari alun-alun Kajen, perjalanan menuju gerbang tol Bojong Pekalongan hanya tinggal beberapa kilometer. Bojong. Oh, ramai gini ya. Luar kota, bus yang baru-baru dari Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya kami tiba di pintu masuk tol. Setelah menyelesaikan transaksi di gerbang tol, perjalanan pun berlanjut di ruas tol Trans Jawa. Kini, tantangan jalan pegunungan telah kami lewati, Tegal, dan Jakarta. perjalanan panjang di atas jalan tol baru saja dimulai. Oke, dari sini Belum tinggal lama lanjut kami memasuki tol Trans Jawa, kota-kota rasa tujuan ngantuk Ciparai, akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Demi keselamatan perjalanan, Bekasi, saya memutuskan untuk berhenti di rest area terdekat. Awalnya, Jakarta. saya hanya berniat beristirahat sekitar 15 hingga 20 menit, sekedar memejamkan mata agar tubuh kembali segar sebelum melanjutkan perjalanan. Namun ternyata rasa lelah setelah seharian beraktivitas di Dieng dan perjalanan panjang sepanjang malam membuat kami tertidur pulas di dalam mobil. Tanpa terasa, ketika membuka mata, langit sudah mulai terang. Cahaya jingga mulai muncul di ufuk timur, perlahan mengusir gelap yang menemani perjalanan kami sejak meninggalkan Dieng. Suasana di rest area kilometer 319B, satu persatu kendaraan kembali menyalakan mesin. Sementara para pengendara menikmati udara pagi sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Rest area kilometer 319B menjadi salah satu tempat istirahat yang cukup lengkap di ruas tol Trans Jawa arah Jakarta. Selain memiliki area parkir yang luas, di sini juga tersedia ATM, masjid, toilet yang bersih, SPBU, minimarket, serta berbagai pilihan tempat makan. Fasilitas yang lengkap membuat rest area ini menjadi salah satu titik favorit bagi pengendara yang menempuh perjalanan jarak jauh. Istirahat yang awalnya hanya direncanakan beberapa menit, justru menjadi waktu yang sangat berharga. Tubuh kembali segar, konsentrasi kembali penuh, dan kami pun siap melanjutkan sisa perjalanan menuju Bandung. Ini lagi di rest area Pemalang. Baru masuk tol kemarin, tol Bojong. Sudah mulai mengantuk, akhirnya menepi di sini. Oke lah.
Butuh sekitar 2,5 jam lagi sampai ke rumah. Setelah mengisi BBM di rest area kilometer 319B Pemalang, pagi itu kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Tubuh terasa jauh lebih segar dibanding saat pertama kali memasuki rest area. Anak-anak juga masih menikmati waktu mereka di kursi belakang. Sementara saya kembali bersiap menempuh ratusan kilometer perjalanan di tol Trans Jawa. Suasana jalan tol pagi itu cukup lancar. Cahaya matahari mulai menerangi hamparan sawah yang terlihat di kejauhan. Perjalanan seperti ini memang menjadi salah satu alasan kami menyukai road trip. Tidak terburu-buru, bisa menikmati setiap kilometer yang dilewati, dan memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga. Sekarang baru sampai Cirebon. Menuju ke Tol Cisumdawu. Santai aja jalan. Tol Trans Jawa sendiri merupakan jaringan jalan tol yang membentang hampir sepanjang Pulau Jawa, menghubungkan berbagai kota besar dari ujung timur hingga barat. Kehadirannya membuat waktu tempuh antar kota menjadi jauh lebih singkat, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh, baik untuk liburan maupun keperluan lainnya. Memasuki wilayah Jawa Barat, perjalanan kami berlanjut menuju Tol Cisumdawu. Jalan tol ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan wilayah Cileunyi dengan Sumedang dan Bandara Internasional Kertajati. Sejak beroperasi penuh, Tol Cisumdawu juga menjadi jalur alternatif yang lebih efisien bagi kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Bandung, tanpa harus melewati kepadatan lalu lintas di jalur arteri. Salah satu daya tarik Tol Cisumdawu adalah pemandangan alamnya. Di sini, pengendara akan melintasi perbukitan hijau khas Priangan. Kontur jalan yang naik dan turun membuat perjalanan terasa lebih menarik. Sementara, panorama di sisi kanan dan kiri jalan memberikan pengalaman berkendara yang berbeda. Tidak hanya itu, Tol Cisumdawu juga memiliki salah satu ikon yang paling dikenal, yaitu terowongan kembar atau Twin Tunnel Cisumdawu. Terowongan ini dibangun menembus perbukitan dan menjadi terowongan jalan tol pertama di Indonesia yang berada di ruas jalan tol antar kota. Saat melintasinya, pencahayaan modern dan desain terowongan memberikan pengalaman yang unik, seolah menjadi penanda bahwa perjalanan menuju Bandung sudah semakin dekat. Kita ketemu di road trip selanjutnya. Road trip yang selalu membawa sabereundeul anak-anak yang selalu di luar schedule. Ya, pokoknya lah yang selalu random lah. Rencana berangkat pagi, malam, rencana berangkat malam, malah subuh. Ya namanya juga sama keluarga dan bawa anak kecil, jadi ikutin kata mereka. I never thought I'd fly over my own state. Something about those city Terima kasih lights Alfred calling out my name. selalu No, menemani mama, dan don't you cry. tidak You know alhamdulillah there'll tidak come a selalu day rewel si Alfred. Where I come Apalagi visit sekarang you kakinya, at sepatunya udah home. And if I never ganti stay, yang baru. the same old that welcome sign, the population getting by, crossing that county line brings back the good old days, with the same old station on the side of that homegrown two-lane
town will stay the same.